Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Olivia Ulfa dari kelas K3 4C dengan NRP 0520040078. Di sini saya akan mempraktikkan tata cara penggunaan SCBA yang benar. Yang pertama, kita harus memperhatikan APD yang digunakan, yaitu menggunakan masker, wear pack atau baju bengkel, dan safety shoes. Untuk peralatan yang dibutuhkan, tentunya kita membutuhkan SCBA dan stopwatch. Adapun bagian-bagian penting dari SCBA, yaitu backplate, untuk tempat mengakomodasi tabung udara. Yang kedua yaitu reducer valve, berfungsi untuk menurunkan tekanan dalam tabung silinder. Yang ketiga yaitu LDV atau long demand valve, yaitu untuk mengatur konsumsi pemakaian udara dari tabung. Yang keempat yaitu full face mask, yaitu sebagai penutup wajah dan hidung untuk menghindari dari paparan udara dan partikel CO2. Yang kelima yaitu pressure gauge, yaitu pengukur tekanan, berfungsi untuk mengetahui tekanan dalam tabung udara. Selanjutnya, untuk tahapan praktikum, kita menyambungkan selang penyalur udara yang ada pada full face mask dengan yang ada pada harness. Kemudian, tarik tali pada pundak ke bawah ke arah pinggul sehingga tabung di belakang terlihat menonjol. Selanjutnya, hubungkan ikat pinggang dengan menekan pengunci. Periksa petunjuk tekanan pada pemutar kerangan tabung untuk menjamin adanya udara. Selanjutnya, turunkan pelindung muka full face mask dengan mengalungkan tali ke leher. Kemudian periksa seal pada peluit sebagai peringatan tekanan udara bekerja dengan benar. Kemudian memeriksa saluran pernafasan pada posisi yang positif. Untuk analisa dari praktikum ini, yaitu dalam penggunaannya terdapat dua metode. Yang pertama metode backpack dan metode overhead. Di sini saya memilih untuk menggunakan metode ransel, karena dalam kenyamanannya bergantung pada masing-masing personal. Pada metode ransel yang saya gunakan ini, kita harus
mengecek terlebih dahulu sebelum mulai menggunakan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan pada bagian-bagian SCBA. Memastikan letak LDV dan harness tidak saling berbelit, serta melonggarkan safety belt pada tali dan full face mesh agar mudah untuk dikencangkan saat pemakaian. Selanjutnya, melakukan pengecekan terhadap komponen-komponen SCBA, diantaranya yaitu indeks pada SCBA. Perlu dipastikan bahwa indeks yang tertera di SCBA menunjukkan angka 10. Kemudian, memastikan indikator berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan. Kemudian, melakukan pengecekan pada bagian full face mesh dan memastikan tidak ada komponen yang rusak, seperti tali dan lain sebagainya. Untuk mengangkat SCBA menggunakan metode backpack dengan memposisikan diri menggunakan kuda-kuda, lalu mengangkat tabung SCBA ke arah samping seperti merangkul tas. Setelah mengenakan tabung SCBA sesuai dengan metode backpack, selanjutnya kita mengambil full face mesh dan mengalungkannya ke bagian leher. Tidak lupa kita juga harus mengencangkan bagian harness di kanan kiri dan juga mengklikkan bagian chest. Untuk tahapan selanjutnya yaitu kita menyambungkan LDV dengan full face mesh. Untuk memudahkan dalam penyambungannya, full face mesh dapat dikalungkan di leher terlebih dahulu. Kemudian pastikan kedua bagian tersebut benar-benar terhubung agar udara dari silinder dapat mengalir untuk membantu pernafasan. Memasang full face mesh dan membuka regulator pada silinder ke arah kanan dan memastikan terdapat udara yang keluar di full face mesh. Tekanan udara yang mengalir dapat dilihat pada pressure gauge yang berada pada sisi kiri tubuh. Untuk melepaskan SCBA, kita harus mengendorkan tali-tali terlebih dahulu. Kemudian melepaskan full face mesh dan melepaskan LDV yang terhubung dengan full face mesh, lalu menutup regulator pada silinder ke arah kiri. Setelah itu, kita melepaskan safety belt-nya dan melonggarkan lagi carrying harness untuk memudahkan melepas SCBA. Letakkan kembali SCBA ke tempat semula dan memastikan bahwa full face mesh telah menghadap ke arah atas. Analisa dari praktikum ini yang pertama dalam penggunaan APD-nya harus sesuai, yaitu kita menggunakan baju bengkel dan safety shoes. Tidak disarankan untuk menggunakan masker, karena masker dapat mengganggu jalannya pernafasan dari full face mesh tersebut ke udara yang terhubung dalam silinder. Kemudian untuk pengangkatannya disarankan menggunakan bahu yang terkuat. Jika orang cenderung menggunakan tangan kiri, maka gunakanlah bahu sebelah kiri atau bahu sebelah kanan yang dirasa paling kuat. Gunakan kuda-kuda yang benar agar menghindari terjadinya benturan pada tabung silinder dan juga kontak dengan penggunanya untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Disarankan dalam penggunaan SCBA dilakukan dalam posisi berdiri yang dipegang oleh seorang teman. Karena jika dilakukan dalam posisi tidur, SCBA dapat tergoles atau tergelinding di lantai yang dapat membahayakan. Sekian praktikum yang saya lakukan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.